Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada mata kuliah Bahan Ajar BIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahan ajar BIPA yang berbasis pada keterampilan berbahasa. Baik, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan, begitu ya, sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA, yaitu apa tujuan pembelajaran BIPA? Ada sebuah falsafah belajar bahasa yang menyatakan bahwa belajarlah berbahasa, bukan tentang bahasa. Nah, ini menjadi falsafah tujuan pembelajaran bahasa pada hari ini. Apakah kita akan mengajarkan bahasa itu adalah agar peserta atau agar pembelajar itu menguasai tata bahasa, ataukah agar peserta memiliki keterampilan berbahasa? Ini adalah dua hal yang berbeda. Tentu jika kita mengajarkan tentang bahasa, maka kita akan mengajarkan tata bahasa. Dan tujuannya agar peserta atau pembelajar BIPA nanti mampu menguasai tata bahasa. Gitu ya. Hal ini berbeda dengan tujuan yang kedua, yaitu agar pembelajar BIPA itu menguasai keterampilan berbahasa. Gitu ya. Mari kita lihat sebetulnya apa tujuan pembelajaran BIPA. Apakah menguasai tata bahasa ataukah menguasai keterampilan berbahasa? Oke, ternyata gitu ya, berdasarkan pada fakta dan data, pembelajaran bahasa baik itu BIPA ataupun asing pada saat ini atau bahasa lain pada saat ini adalah untuk menguasai kompetensi 4 keterampilan berbahasa. Ya, ini menjadi sesuatu yang bukan perlu debatable kembali, begitu ya, bahwa pada hari ini pembelajaran bahasa termasuk pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing, adalah untuk penguasaan kompetensi 4 keterampilan berbahasa. Ya, dengan demikian ruh pembelajaran BIPA itu adalah 4 kompetensi keterampilan berbahasa ini, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Gitu ya. Yang kita ketahui bersama-sama bahwa 4 kompetensi ini saling berkaitan dan berkesinambungan, ya, saling terintegrasi. Dalam menyusun bahan ajar BIPA, Anda mungkin nanti akan memilih kompetensi reading atau membaca. Akan tetapi, kompetensi reading tidak bisa kita berdirikan sendiri, dia harus terintegrasi dengan kompetensi belajar bahasa yang lain. Bagaimanapun juga dalam teori world language, begitu ya, bahwa seseorang belajar bahasa itu tidak menyimak dulu, begitu ya, atau secara terpisah dengan berbicara, begitu ya. Tetapi pada hakikatnya, ketika kita belajar bahasa, gitu ya, ketika kita memperoleh bahasa, maka kita memperolehnya secara keseluruhan, secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam belajar bahasa, dalam bahan ajar yang disampaikan, maka keterampilan berbahasa ini saling terintegrasi. Nanti Anda boleh mengintegrasikan minimalnya dengan 2 keterampilan, secara produktif dan reseptif. Misalnya keterampilan reseptifnya adalah listening atau menyimak, lalu keterampilan produktifnya adalah speaking atau berbicara. Lalu atau misalnya Anda listening dengan writing, gitu ya, menyimak dengan menulis, atau antara membaca, reading dengan speaking, gitu ya, silahkan. Terintegrasi minimal dengan 2 yang saling berkaitan. Akan tetapi dalam penyusunannya Anda boleh nanti memberi judul bahan ajar menyimak. Tetapi pada praktiknya di dalam pembelajaran, keterampilan menyimak itu nanti akan berkaitan dengan berintegrasi dengan keterampilan yang lain. Baik, sekarang kita akan beralih dulu pada karakteristik pembelajar bahasa asing. Pembelajar bahasa asing itu, begitu ya, dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama oleh motivasi, kedua oleh kecemasan, ketiga oleh keyakinan. Ya, saya pindahkan dulu. Oke. Apa yang mempengaruhi pembelajar untuk belajar bahasa itu menjadi karakteristik ia dalam belajar bahasa asing. Pertama adalah motivasi. Alasan apa yang mendasari pembelajar belajar bahasa Indonesia? Gitu ya. Akan sangat berbeda antara yang memiliki motivasi internal yang sangat tinggi dengan motivasi eksternal, gitu ya. Orang yang belajar bahasa Indonesia karena wajib ada penugasan dari negaranya begitu untuk mempelajari bahasa Indonesia, tentu akan berbeda dengan orang yang memiliki motivasi internal.
karena dia menyukai budaya, karena dia memerlukan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk dapat melakukan penelitian, gitu ya, sarana untuk dia bisa berinteraksi dengan lingkungan pekerjaannya, sarana untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan mertuanya, seperti itu ya. Itu tentu akan berbeda motivasi ini. Yang kedua, faktor kecemasan. Faktor kecemasan ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi pembelajar dengan bahasa asing, belajar bahasa asing yang baru yang dikenalnya. Misalnya, seseorang baru mengenal Indonesia, tahu bahasa Indonesia, berbeda dengan orang yang sudah memiliki pengalaman dengan Indonesia. Gitu ya. Orang yang baru belajar bahasa Indonesia saat itu juga, begitu ya, tanpa mengenal istilah fonologi, istilah hal-hal bagaimana bunyi bahasa, bagaimana budaya, tentu akan berbeda dengan orang yang sudah mengenal. Hal ini sangat berpengaruh pada faktor kecemasan yang dirasakan dalam diri pembelajar. Sebagaimana kita ketika belajar bahasa asing yang kita baru mengenal, misalnya bahasa Spanyol. Saya belum pernah belajar bahasa Spanyol. Tentu akan berbeda dengan orang yang memang sudah memiliki hubungan budaya, hubungan emosional dengan orang Spanyol, begitu ya, dengan wilayah, dengan negara Spanyol. Sehingga ketika belajar bahasa Spanyol dia akan lebih lebih bersemangat, begitu ya, dan faktor kecemasannya akan berkurang. Yang ketiga adalah keyakinan atau belief. Faktor keyakinan sangat mempengaruhi bagaimana pembelajar belajar bahasa dan sangat berpengaruh pada strategi belajar bahasa yang akan digunakannya, begitu ya. Hal ini juga berkaitan dengan motivasi yang tadi, begitu ya. Ketika seseorang yakin bahwa belajar bahasa Indonesia itu sangat penting bagi karirnya, sangat penting bagi bisnisnya, begitu ya, sangat penting bagi penelitian yang dilakukan, ya maka itu akan mempengaruhi strategi belajarnya. Ya, bagaimana dia akan belajar bahasa Indonesia. Ya, berbeda juga dengan bahwa keyakinannya rendah, bahasa Indonesia tidak akan mempengaruhi karir saya, tidak akan berpengaruh pada kehidupan saya, maka itu akan berpengaruh juga pada strategi atau kecepatannya dalam belajar bahasa. Kemudian kita akan beralih pada karakteristik bahan ajar BIPA. Ya, ini didasarkan pada Permendikbud nomor 27 tahun 2017 ya. Yang pertama, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa karakteristik bahan ajar BIPA itu ditujukan secara umum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai tujuan dengan berbagai konteks, ya, baik lisan maupun tulis, gitu ya. Dan secara khusus yaitu untuk menguasai 4 aspek keterampilan berbahasa, ya, yaitu dalam kurikulum istilahnya mendengarkan, ya, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Itu sesuai dengan level dan jenjangnya. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk kepentingan peserta, baik pelajar, ekspatriat, maupun masyarakat umum. Ya, jadi nanti Anda mungkin akan membuat bahan ajar khusus pelajar, bahan ajar khusus ekspatriat, bahan ajar untuk masyarakat umum. Tentu akan berbeda isinya secara konten atau dari teks ataupun dari bagaimana cara penyampaiannya itu akan berbeda. Yang keempat, disusun berdasarkan jenjangnya. Ada 7 jenjang, ya, yaitu ada BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4, BIPA 5, BIPA 6, BIPA 7. Kita akan jelaskan kemudian, ya, pada slide kemudian. Selanjutnya, penyetaraan peserta pelatihan. Ini peserta usia SD, itu setara dengan BIPA 1 sampai dengan BIPA 2. Ya, jadi materi untuk BIPA SD, peserta BIPA yang setara dengan usia SD, maka dia berada pada level atau jenjang BIPA 1 sampai dengan BIPA 2. Kemudian peserta dengan usia jenjang setara dengan SMP atau junior high school pada sekolah tertentu, negara tertentu menggunakan junior high school, maka setara dengan materi BIPA 1 sampai dengan BIPA 4. Kemudian peserta usia SMA ke atas ini setara dengan BIPA 1 sampai dengan BIPA 7. Sementara peserta dewasa dengan berbagai latar profesi, ya, itu setara dengan BIPA 1 sampai dengan BIPA 7. Baik, kemudian karakteristik selanjutnya adalah didasarkan pada SKL dengan parameter capaian yang di dalamnya terdapat karakteristik parameter sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, yaitu kompetensi berbahasa, kompetensi kebahasaan, dan di dalamnya juga ada beberapa kompetensi kesastraan, tetapi yang lebih menonjol adalah kompetensi kebahasaan, ya. Kemudian hak dan tanggung jawab sebagai pembelajar.
mengapa harus diajarkan sikap dan tata nilai pada pembelajaran BIPA? Begitu ya. Minimalnya pembelajar BIPA itu menghargai, menghormati, dan minimalnya mengetahui, begitu ya. Maksimalnya turut serta dan juga menghargai, menghormati, begitu ya, bahwa mereka memiliki kebudayaan, memiliki tata nilai, memiliki sikap, karakter yang berbeda dengan budaya Indonesia. Mengenal budaya, sikap, tata nilai, begitu ya, ini akan menjadi pintu masuk belajar bahasa juga, gitu ya. Ada beberapa materi dalam bahasa Indonesia yang perlu dijelaskan secara budaya. Misalnya, gitu ya, pada materi perkenalan, mengapa orang Indonesia, meskipun itu bukan orang tua kandung, ya, harus memanggil, begitu ya, ibu guru, bapak guru, begitu ya, atau kepada orang yang lebih tua itu bapak atau ibu, gitu ya. Hal ini berkaitan dengan tentu saja dengan budaya, begitu ya, dengan tata nilai yang berlaku di Indonesia, begitu ya, yang menganggap bahwa sikap kekeluargaan, begitu ya, adalah sangat penting, gitu ya. Sehingga panggilan bapak, ibu itu juga tidak hanya ditujukan kepada orang tua kita, tetapi juga kepada orang yang dituakan atau kepada orang yang dihormati. Ini sangat berkaitan, ya. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah SKL didasarkan pada unit kompetensi. Lalu yang isinya nanti dalamnya tadi aktualisasi karakter, ya, aktualisasi karakter tadi, yang isinya sikap tata nilai tadi. Kemudian juga SKL unit kompetensi ini juga di dalamnya adalah kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian ada elemen kompetensi, yaitu standar kompetensi umum yang kemudian dijabarkan menjadi indikator lulusan atau standar kompetensi khusus, ya, target capaian khusus. Selanjutnya, oke, jenjang BIPA, ada 7 jenjang, ada 7 jenjang BIPA pada Permendikbud nomor 27, ya. Ini jenjang BIPA 1 sampai BIPA 7. Ya, seperti kekhasan atau memiliki level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level, maka penguasaan bahasa semakin susah, semakin sulit, begitu ya. Semakin rendah itu semakin mudah, gitu ya. Pada BIPA 1 misalnya, Anda akan membuat bahan ajar BIPA 1 dan BIPA 2. BIPA 1, BIPA 2 ini pada level yang dasar. BIPA 3, BIPA 4 ini ada level menengah. BIPA 5, 6, 7 ada level tinggi. Ya, BIPA 1 itu mampu memahami, menggunakan ungkapan konteks perkenalan diri dan pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari dan rutin dengan cara sederhana untuk berkomunikasi dengan mitra tutur yang sangat kooperatif. Jadi kata kunci di BIPA 1 itu adalah mitra tuturnya kooperatif. Jadi bicaranya lambat, slow, begitu ya. Halo, apa kabar? Nama saya Suci. Tentu berbeda dengan ketika pada BIPA 3, BIPA 4. Hai, nama saya Suci, ya, sudah bisa menyimak dengan cepat. Kemudian pada BIPA 6, 5, 6, 7 itu sangat berbeda, ya, konteks perkenalan yang berbeda. Baik, jadi pelevelan BIPA ini, begitu ya, ini mempengaruhi, membedakan tingkat kesulitan bahan ajar yang dibuat, ya. Oke. Sekarang kita akan berlanjut pada karakteristik bahan ajar keterampilan berbahasa BIPA. Apa saja karakteristiknya? Pertama, yang pertama adalah bahan ajar dapat berbasis pada unit spesifik keterampilan berbahasa. Ya, ini yang pertama. Berbasis unit spesifik keterampilan berbahasa. Maksudnya, Anda boleh tadi memilih misalnya spesifik pada listening atau pada menyimak, gitu ya. Sehingga Anda memilih indikator lulusan, indikator capaian pada kompetensi menyimak. Akan tetapi, Anda juga boleh secara integratif, secara langsung, misalnya menyimak dan berbicara, gitu ya. Tetapi meskipun Anda nanti menyimak unit kompetensinya, Anda harus mengintegrasikannya dengan yang lain, begitu ya. Tentu menyimak menjadi main course atau menu utama, tetapi diintegrasikan dengan keterampilan yang lain. Yang keduanya harus student center, Jadi harus berbasis pada siswa, ya, tidak boleh teacher center. Oleh karena itu bahan ajar harus komunikatif, harus memudahkan siswa dalam belajar bahasa. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan 9 syarat penyusunan bahan ajar yang kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Silakan dibuka kembali ya materi pada pekan lalu.
Oke, ya. Mari untuk karakteristik ini sekian, begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.